Salam Rahayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Marilah kita simak dan nikmati kembali lanjutan kisah legenda penangsang dalam Kidung Tahta Asmara karya Nasirun Purwo Kartun yang saat ini telah memasuki episode ke-31 dengan judul Topo Kungkum. Saudara, di episode yang lalu dikisahkan pasca meninggalnya Sultan Demak Bintoro yang gugur di Penarukan, yaitu Sultan Trenggono, maka terjadilah kekosongan kepemimpinan di Kesultanan Demak Bintoro, dan hasil musyawarah para waliul amri Keraton Demak Bintoro menunjuk putra tertua Sultan Trenggono yang bernama Bagus Mukmin atau Sunan Prawoto untuk menggantikan menjadi Sultan yang keempat Keraton Demak Bintoro. Namun hal itu sampai sekarang Bagus Mukmin pun belum bersedia untuk dilantik menjadi Sultan Demak yang keempat. Sementara rencana penyerangan ke Malaka untuk mengusir bangsa Portugis telah dipersiapkan oleh Sunan Gunung Jati yang tengah meneliti beratus-ratus kapal di pantai Jepara. Saudara, sementara kita beralih kepada seorang tokoh yang saat ini telah menduduki menjadi adipati di Keraton Pajang yang bernama Sultan Hadi Wijaya. Di masa mudanya bernama Mas Karepet atau lebih terkenal dengan Jaka Tingkir. Umbul itu terus memancarkan mata air yang bening. Merupakan air pegunungan yang terus-menerus menyembur bergelombang dari balik rimbunan belukar pokok pandan. Semak-semak perdu yang berada di antara belitan akar beringin tua yang lebat dan rindang. Seorang lelaki tengah mengamati aliran air yang tenang menggenang. Tempat 20 tahun silam ia pernah berendam di tengahnya ketika dirundung sedih dan bingung untuk menentukan langkah. Jiwanya penuh gejolak dan dicekam rasa resah yang membuatnya bimbang. Sebuah kegeraman dan kesedihan berpadu dengan keputusasaan akan rencana masa datang yang seolah akan melayang.
Dalam kegalauan itulah ia memutuskan datang ke tempat itu, pulang ke tanah kelahirannya yang telah puluhan tahun ditinggalkan, menyepi dalam kesahduan hawa pedesaan di lereng Gunung Merapi, menyendiri di tanah pekuburan leluhurnya sebagai bangsawan pengging, dilanjutkan berendam di tengah sendang yang terus-menerus mengalirkan mata air yang bening, membenamkan seluruh tubuhnya dalam pusaran yang terus menyembul, semalaman melakukan topo kungkum di sebuah umbul. Dan kini pun ia tengah melakukan hal yang sama. Ia sedang berendam seorang diri di tengah kolam dalam keremangan malam yang temaram. Kita harus menyusun siasat dengan matang, Kanjeng. Bisikan itu kembali terdengar ketika ia memejamkan matanya. Tubuhnya telah tenggelam dalam umbul yang berair melimpah. Sebuah sendang yang berada di sebelah timur bekas padepokan pengging, tempat ia telah dilahirkan, kemudian ditinggal mati kedua orang tuanya. Padepokan yang menjadi perlawanan terhadap kekuasaan Demak, tetapi akhirnya harus menerima kekalahan dengan kematian sang pemimpin padepokan yang tak lain adalah ayahnya sendiri. Siasat yang matang, bisiknya mengulang sambil membuka matanya. Lelaki itu pun kemudian menundukkan wajah dan terpantul dalam bening kemilau air sendang yang tenang. Sisa-sisa wajahnya yang rupawan masih terlihat menawan. Garis guratan wajah yang di masa muda dulu telah membuat banyak perempuan tergila-gila padanya. Wajah tampan yang juga telah membuat seorang putri Kasultanan turut terpikat hatinya. Wajah yang telah mengantarkannya menjadi suami sang putri, sekaligus menantu Sultan Demak yang berkuasa atas seluruh tanah Jawa. Wajah yang juga telah membawanya menaiki pangkat dari seorang lurah tamtama menjadi adipati di Kadipaten Pajang. Inikah wajah Eyang Handayaningrat? Kembali laki-laki itu berbisik, menyebut nama leluhurnya. Banyak orang yang mengatakan bahwa ketampanan yang ada padanya adalah warisan dari kakeknya, Prabu Handayaningrat. Ketampanan yang telah membuat sang kakek di masa muda pun mampu memikat Ratu Pembayun, Putri Majapahit. Ketampanan yang juga berhasil memikat adik istrinya yang bernama Ratu Mas Roro. Konon pada waktu Handayaningrat memboyong Ratu Pembayun ke Pengging, ada salah seorang adik istrinya yang turut serta.
seorang gadis kecil, putri Prabu Kertabumi itu pun turut berdiam di Kraton Pengging karena telah sangat dekat dengan sang kakak. Namun lama-kelamaan Ratu Mas Roro yang menjelang remaja justru menaruh hati kepada kakak iparnya. Wajah rupawan suami kakaknya selalu membayang dalam benaknya dan telah berhasil memukau hatinya. Gadis remaja itu telah terpikat pada ketampanan Prabu Handayaningrat. Ratu Mas Roro pun meminta sang kakak untuk juga menikahinya. Namun Handayaningrat yang tak ingin melukai hati istrinya menolak keinginan adik iparnya tersebut. Hingga bagai tergila-gila Ratu Mas Roro berjanji tak akan menikah kalau tidak dengan Handayaningrat. Maka gadis yang patah hati itu memilih gantung diri ketika hendak dijodohkan ayahnya dengan bangsawan negeri seberang. Umbul Roro Kendhat, bisik lelaki itu sambil memandang gundukan batu di timur Sendang. Ia memandang sebuah kuburan tempat dimakamkannya Ratu Mas Roro yang berada tak jauh dari umbul tempatnya berendam. Karena kematiannya dengan gantung diri, tempat itu pun dikenang orang-orang di sekitarnya dengan nama makam Roro Kendhat. Sedangkan danau yang berada di sebelah timur pekuburan dikenal orang dengan sebutan Umbul Roro Kendhat, yang berarti mata air tempat seorang putri yang telah melakukan gantung diri. Dan di umbul itulah Adipati Pajang kini tengah berendam. Mungkin beginilah ketampanan Eyang Handayaningrat yang membuat banyak perempuan terpikat. Hanya bedanya Eyang Handayaningrat tak mau menikmati Ratu Mas Roro. Selarik senyuman menyungging di bibirnya. Lelaki itu pun kembali mengamati wajah yang terpantul di permukaan telaga. Pada genangan air yang tenang, wajahnya yang telah mendekati usia setengah abad masih menyisakan ketampanan. Matanya yang teduh dalam balutan alis yang tebal menambah pesona pada hidungnya yang kukuh dan mancung. Cekungan matanya menambah ketajaman yang mampu menyorotkan pandang ketenangan dan kedamaian. Ditambah dengan tonjolan pipinya yang berpadu dengan lalik kumis di atas bibirnya yang tipis. Sebuah wajah yang menyiratkan kegairahan pada perempuan. Lelaki itu pun kembali tersenyum, kemudian memejamkan matanya.
Bagaimana siasat itu, Ki Juru? Dalam pejaman matanya ia pun terkenang pembicaraan terakhirnya sebelum meninggalkan Kadipaten menuju ke Petilasan Pengging. Kita berempat berbagi tugas, Kanjeng Sultan, jawab Ki Juru Martani pelan. Adipati Pajang pun mengernyitkan kuningnya. Ki Juru yang telah memahami pertanda itu langsung melanjutkan ucapannya. Selepas kematian Trenggono, pusatkan perhatian Kanjeng Sultan pada permasalahan Demak. Janganlah Kanjeng turut memikirkan Pajang, tegas Ki Juru Martani. Maksudnya? Mas Karebet terpancing. Aku ini Adipati Pajang, tapi tidak perlu memikirkan Pajang. Bagaimana itu, Wak Juru Martani? Ki Juru Martani pun tersenyum sambil berucap, punten dalem sewu Kanjeng Sultan. Biarlah Pajang menjadi urusan kami saja, karena Kanjeng lebih dibutuhkan di Demak, atau mungkin tepatnya Kanjeng lebih membutuhkan Demak. Tunjukkan bakti Kanjeng Sultan sebagai menantu pengageng yang sangat peduli pada permasalahan kesultanan, bahwa Kanjeng adalah seorang menantu yang berbakti. Itu telah ditunjukkan ketika kematian Trenggono, maka sekarang tinggal melanjutkan, Kanjeng Sultan. Demikian kata Ki Juru Martani sebagai penasihat Sultan Hadiwijoyo di Kesultanan Pajang. Sementara Mas Karebet mengangguk membenarkan pendapat Ki Juru Martani. Ia memang telah memantapkan hati untuk lebih memikirkan Demak, dan kesempatan itu telah datang dengan sendirinya. Yang semua bermula karena belum adanya pelantikan. Ketika kesultanan tanpa kepemimpinan seorang sultan, maka hanya Raden Pamekas dan Patih Wonosalam yang menjalankan roda pemerintahan di Kesultanan Demak Bintoro. Maka dia sebagai pengageng, orang yang bertanggung jawab atas semua permasalahan kekerabatan Kesultanan Demak Bintoro, menjadi sosok yang penting. Karena keberadaannya sama saja mewakili seluruh keluarga besar Trah Raden Patah, yang meliputi seluruh anak, menantu sampai dengan para cucu dan cicitnya. Maka keberadaan seperti wakil Kasentanan yang suaranya sangat dibutuhkan, sekaligus sebagai wakil keberadaan Sultan sebelum dilakukan pelantikan. Karena keberadaannya itulah ia harus lebih sering berada di Demak daripada di Keraton Pajang.
bukti bakti Kanjeng, tegasnya Ki Juru Martani. Mas Karepet pun mengangguk mantap. Ia akan terus menampilkan diri sebagai pemuka Kasentanan yang bertanggung jawab terhadap Kesultanan Demak. Hanya masalahnya perjalanan Demak Pajang tak bisa dengan sekali derap kuda akan sampai. Butuh waktu sehari penuh untuk bisa mendatanginya. Sementara sebagai Adipati Pajang, ia tak bisa meninggalkan kadipatennya begitu saja. Sedangkan kalau hanya sesekali datang ke Demak, ia akan kehilangan banyak kesempatan. Juga tidak bisa mengetahui keadaan dengan jelas dan terang, karena hal itu hanya bisa didapatkan kalau ia menetap di Demak Bintoro. Dengan menetap di Demak, Kanjeng bisa turut memainkan peranan dengan sangat tepat, karena hanya Kanjenglah yang tetap terlihat di Kesultanan, tegas Ki Juru Martani kepada Sultan Hadiwijaya. Mas Karepet mencerna seluruh usul Ki Juru tersebut, dan ini kesempatan emas, peluang yang mungkin luput dari perbincangan orang. Bukankah menantu yang lain tak ada yang berada di Demak? Nah, saudara, sampai berjumpa di kisah selanjutnya. Salam Rayu, salam budaya, sampai jumpa.